Mungkin kalau dibandingin gitu ya antara di pilih mana sih, mau jadi guru atau kerja di korporat? Nah, itu kayak pertanyaan semua. Tapi itu kan seiring berjalannya waktu kita punya teman baru, ada hal-hal lain yang menjadi distraksi kekhawatiran kita gitu. Kalau misalkan kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, insya Allah kekhawatiran itu juga akan hilang dengan sendirinya gitu. Makanya akhwat itu fitrahnya berperasaan dan bahkan cenderung mudah khawatir. Nah, kita tuh gak tahu ini tuh sebuah kelemahan atau memang Allah sisipkan kekuatan di balik perasaan yang udah Allah anugerahkan kepada kita. Masya Allah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan penjelajah samudra. Ya, alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan berbincang dengan salah satu kawan ya, ya kita pernah menjadi salah satu pengurus di lembaga dakwah kampus Universitas Negeri Jakarta. Gitu. Tapi sebelum kita berbincang atau ngobrol-ngobrol, ya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sabrina Syifainayah, biasa dipanggil Sasab. Nah, ya Sahab atau Sasab. Insya Allah di segmen kami ya untuk ahwat-ahwat ya insya Allah ya akan di podcast ini akan bercerita atau sharing atau ngobrol ya terkait kisah-kisah inspiratif yang nantinya juga bisa menjadi pelajaran atau keteladanan bagi teman-teman semuanya. Oke, khususnya awat-awat sekalian. Ya, para muslimah ya Kak ya. Betul. Ya. Oke, kita langsung aja nih ya, kita kenalan dulu kali ya. Boleh? Halo penjelajah, kenalin aku Putriana dari ex penjelajah samudra. Jadi hari ini alhamdulillah senang banget ya, setelah sekian lama kita bisa bersua lagi gitu ya untuk memberikan kebermanfaatan lagi gitu insya Allah. Langsung kenalan singkat aja kali ya. Boleh Kak. Jadi mungkin sekarang aku kesibukannya kerja aja sebagai karyawan di salah satu IT company. Gak usah disebutin lah ya. Nggak usah. Tidak apa-apa. di Jakarta dan Tangerang Selatan gitu. Gimana nih Kak, lanjut aja deh. Di sesi kita kali ini kita mau apa nih? Oke. Mungkin teman-teman yang lain udah kepo juga kali ya. Iya. Ya terkait Kak Ana tadi yang kabarnya sekarang kesibukannya itu bekerja sebagai salah satu karyawan di perusahaan ya Kak ya. Iya. Ya, mana ya? Oh ya, kita itu sebenarnya seangkatan ya. Iya. Ya, jadi nggak panggil kakak. Oke. Oh ya, sebelum masuk ke situ, mungkin disclaimer juga ya teman-teman. Ya, mostly lulusan dari kampus kita itu akan menjadi guru kayak gitu. Karena kita kebanyakan itu jurusannya itu jurusan pendidikan. Betul. Ya. Nah, tapi mungkin kita akan dapat POV lainnya dari Ana ya yang tadi menempuh karir di jalur yang berbeda ya kan, bukan sebagai guru ya Kak ya, tapi juga tadi sebagai salah satu apa nih? Swasta. Ya, karyawan swasta ya di korporat. Iya, di industri. Di dunia korporat kayak gitu. Betul banget. Oke. Nah, kita mungkin tanya-tanya sedikit kali ya, backgroundnya Ana nih. Kamu background sebelumnya jurusan? Oke, jadi aku jurusannya S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Mungkin hampir mostly jurusan di UNJ itu pasti ada embel-embel pendidikannya ya. Jadi kita bisa masuk ke dunia pendidikan ataupun dunia industri gitu. Apalagi jurusan aku pribadi gitu ya, Pendidikan Administrasi Perkantoran. Jadi kita bisa masuk ke industri perkantoran ataupun ngajar di SMK jurusan keuangan dan tata kelola gitu, tata kelola perkantoran. Gitu. Jadi untuk saat ini aku masih terjun di ranah industri gitu ya, di perkantoran. Kalau boleh tahu awalnya gimana tuh Kak? Gimana tuh akhirnya kamu bisa aku
mencoba, ini kan sebenarnya mungkin beda ya dari pengalaman belajar kita, di mana yang tadinya kita itu pendidikan ya, keguruan, tapi Ana memulai apa ya, hidup baru gitu ya sebagai ya kan ya life iya kan ya, life yang baru gitu kan sebagai korporat gitu ya. Bagaimana tuh Nah kira-kira? Sebenarnya ini di luar prediksi ya. Oh ya, di luar prediksi. out of prediction kawan-kawan Iya. ternyata. Kita juga tahu kalau hidup itu selalu unpredictable. Jadi aku ya mengalir Sepakat, aja ya iya. dari proses yang aku hadapi dan aku pelajari. Ya udah, kita live in our present life aja. Kita hadapi aja yang ada di depan gitu. Mungkin kalau teman-teman yang jurusannya pendidikan itu pasti ada yang namanya micro teaching. Yes, ya Nah, betul. after kita micro teaching itu aku sempat jadi guru SMK selama 7 bulan. Yang harusnya micro teaching itu cuma 3 bulan ya. Mm-mm. Cuma 3 bulan, tapi karena waktu itu kondisinya qadarullah guru utamanya gitu ya sakit. Jadi aku diamanahkan untuk melanjutkan proses belajar mengajar gitu. Dan di satu sisi juga anak-anak memang udah terlanjur nyaman gitu ya sama ibu gurunya. Oh, sama gitu. gurunya. Oke. Jadi kayak ya udah ibu, lanjut aja gitu sampai ibu guru yang aslinya sembuh gitu ya. Oh, oke. Iya gitu. Jadi alhamdulillahnya bisa ngajar selama 7 bulan gitu ya. Dan setelah micro teaching kan kita masuk tuh ya untuk persiapan graduation. Oh iya. Nah itu di situ aku memutuskan untuk gak ngajar dulu gitu. Mungkin kalau dibandingin gitu ya antara pilih mana sih, mau jadi guru atau kerja di corporate? Nah, itu kayak pertanyaan semua astagfirullah, mahasiswa. semua mahasiswa Ya, yang fresh pendidikan. graduate kayaknya Ya, deh. fresh Ya graduate. kayak nah ya. Jadi Mungkin ini aku coba berpendapat gitu ya dari based on my experience gitu ya ya. gimana tuh? Nah, Jadi kalau menurut aku jadi guru maupun jadi korporat itu masing-masing ada positif dan negatifnya. Kalau jadi guru itu kita terus belajar. Kayak kita dituntut untuk menjadi kreatif, kita dituntut untuk menjadi si paling paham anak gitu. Ketika kita capek, tapi kita harus coba mempelajari anak gitu ya, supaya apa sih yang dia hadapi dan kita sebagai guru harus mengarahkannya seperti apa gitu. Jadi all the times we should learning gitu ya. Kalau jadi guru, ya, kita capek sama anak, tapi obatnya juga anak-anak gitu ya. Dari 7 bulan yang singkat aku pelajari sih itu ya. Tapi gimana ya, walaupun capek banyak bahagianya gitu. Karena ketemu anak-anak tuh kayak ada aja hal-hal baru gitu yang bikin kita tuh belajar dan bersyukur gitu. Betul sekali. Itu. Tapi mungkin kalau secara earning Ya, oh ya, ya ini nih mungkin yang harus di highlight ya. yang di highlight mungkin ya, Iya, apalagi betul. mungkin di luaran sana kita udah lumrah banget sama yang namanya sandwich generation. Yes. Jadi kayak maksudnya kita ada amanah gitu di apa, saat ini tuh kita ada amanah yang harus kita Penuhi ya. penuhi tanggung gitu. jawab. Salah satunya dengan dengan penghasilan yang cukup gitu. Mungkin akan beda gitu ya kondisinya kalau misalkan kita ngajar di sekolah yang swasta dan bonafit. Oh ya. Ya, mungkin bisa earning lebih banyak. Tapi pada saat itu posisinya aku di sekolah negeri, SMK negeri, dan posisinya juga infal, yang iya, menggantikan ya, menggantikan guru substitut kalau nggak Iya, salah. jadi itu aku dibayar dari gaji guru utamanya gitu. Oke. Di satu sisi mungkin kondisinya guru utama itu dalam kondisi sedang tidak baik-baik Iya, saja oke, gitu ya. sakit. Ditambah harus bayar gaji Yang infalin, yang menggantikan, ya, ya. infal. Jadi kayak sebenarnya agak-agak guilty juga, tapi ya kita kan kerja juga Iya, gitu. profesional juga ya. Profesional juga gitu. Jadi kalau memang kita orientasinya masih uang, kayaknya guru bukan sebagai nggak bisa dijadikan sebuah sumber pendapatan. Kalau menurut aku ya, gitu. Jadi maksudnya kalau kayak gitu kita jadi nggak ikhlas gitu ya. Kayak udah kita kan kerja digaji misalkan 2 juta sebulan. Ya udah,
ya kita best effort atas apa yang sudah dibayarkan itu. Jadi kayak itu kurang dari hati banget deh ngajarnya. Sedangkan kalau sebagai guru tuh pengennya all out gitu ya buat anak-anak gitu. Makanya aku memutuskan kondisi saat ini ya udah baiknya mungkin kita terjun dulu ke dunia industri gitu. Oke, itu terus awal mulanya. Awal mulanya, ternyata ya. awal mulanya sih kalau di jurusan aku pendidikan administrasi perkantoran itu ada yang namanya PKL juga. Selain micro teaching, kita juga ada PKL. PKL itu kita internship di perusahaan gitu. Dan alhamdulillahnya setelah internship itu ada lowongan gitu ya. Jadi pada saat itu user langsung panggil kayak ada lowongan nih, Putri aja deh yang masuk gitu. Karena kan kamu udah berpengalaman, jadi kita nggak usah ngajarin dari nol lagi gitu. Di Kita langsung yang sama on board berarti aja. ya? Iya. Oh, tempat yang sama ya. Oh, masya Allah, rezekinya berarti ya. Rezekinya, alhamdulillah. Gitu ya. Maksudnya rencana Allah itu pasti ada aja gitu Ya, insya Allah, di ya. luar prediksi manusia. Gitu. Kak Sasa. Oke. Itu kan berarti sesuatu hal baru ya. Iya, Mungkin betul. pengalamannya udah didapatkan saat apa tadi namanya kakak Micro teaching. yang untuk yang karir tadi berarti PKL. PKL ya. Berarti sedikit pengalaman udah ada nih kayak Ana ya, Betul. nah, di PKL. Tapi tetap aja itu hal baru ya sebenarnya. Baru banget. Di awal-awal tuh ada kekhawatiran gak sih, karena ini kan suatu karir itu kan sebenarnya teman-teman lekat banget sama hidup kita nanti bagaimana gitu betul. kan ya. Dan itu emosi dari kita mungkin takut untuk melangkah segala macam, atau mungkin agak picky, dan picky itu mungkin wajar ya untuk dalam memilih karir seperti itu. Iya, betul banget. Kalau dari Ana sendiri, nah kamu saat ya step untuk di awal karir yang tadi di industri kayak gitu, ada kekhawatiran nggak sebenarnya di situ? Sebenarnya kekhawatiran itu muncul pada saat pertama kali kuliah. Oh gitu. Terus di awal-awal ya? Iya, makanya dari pertama kali kuliah. Oh, oke. Karena kan waktu itu pertama kali merantau juga gitu ya, dari kampung halaman, dari Sukabumi ke Jakarta tanpa orang tua. Terus kayak gimana ya nanti di sana, gimana aku masak gitu-gitu kan. iya. Ya kan How namanya to juga survive ya, ya. untuk survive gimana nih gitu. Nggak ada mama, nggak ada yang bisa bangunin gitu kan. Oke. Nah itu kekhawatiran mulai muncul di situ gitu. Terus tapi itu kan seiring berjalannya waktu kita punya teman baru, ada hal-hal lain yang menjadi distraksi kekhawatiran kita gitu. Kalau misalkan kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, insya Allah kekhawatiran itu juga akan hilang dengan sendirinya gitu. Makanya kita tuh sedikit harus ya meminimalisir Iya, ya rasa minimalisir. khawatir itu ya. betul. Jadi itu sih maksudnya pentingnya kita untuk menyibukkan diri dalam hal baik itu yang pertama menghindari dari overthinking Oh iya. gitu. Terus Oke. terus selain pas masuk kuliah di zaman skripsian juga khawatir karena kan Ya. kalau aku pribadi memang alhamdulillahnya scholarship bidik misi waktu Oh, itu ya. iya, waktu itu ya. Iya, waktu itu. Jadi kayak target aja sih dalam diri supaya bisa ya tepat waktu gitu. Kita nggak harus bisa ya kita gak usah nambah-nambah beban orang tua lagi gitu. Iya. 4 tahun bisa ya gitu. Jadi kayak pressure sih, tapi jadi energi gitu buat kita, kayak kalau lagi males-malesan, ayo bisa 4 tahun gitu. Ayo bimbingan. Tadinya kita ragu-ragu nih, kita dapat. Nah, itu kan tadi ya menghadapi skripsi, ditambah lagi menghadapi dosen pembimbing yang super sibuk. Nggak dibales. Nggak dibales, chatnya. hilang, yang Hilang, kita ngechat. ghosting ya. Oke. Betul. Kita paham sih sebagai guru besar itu pasti banyak banget amanahnya, Ya, kegiatannya. gitu ya. Aku juga udah sempat beberapa kali ganti dosen pembimbing Oh, gitu iya? ya. Pokoknya pesan aku buat adik-adik sekalian dan teman-teman yang sedang berjuang gitu ya. Nah, Pokoknya fokusnya kita itu sama usaha dan segala sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Jangan kita mikirin tentang dosen pembimbingnya atau teman kita, tapi kita fokus sama diri kita, apa yang bisa kita lakukan. Kayak waktu itu aku pertama dapat dosen pembimbing
yang slow respon banget. Ketika teman-teman yang lain saling tunggu-tungguan gitu ya buat menghubungi ya dosen pembimbing, aku ngide sendiri gitu kayak, dari coba kita hubungi gitu ya, bapaknya bisa nggak ya diajak ketemuan. Yang penting kita coba sampaikan dengan sopan, tahu waktu gitu ya, dengan bahasa yang baik lah, itu tadi ya, sopan. Aku coba chat, memang seminggu pertama tuh nggak ada respon sama sekali. Aku chat dari Senin, Senin, Selasa, Rabu chat lagi, Kamis, Jumat chat lagi. Pantang menyerah ya teman-teman. Ya. Pokoknya kayak, ya Allah, aku udah berusaha nih, aku udah coba kontak bapaknya, tapi gimana ya Allah kok nggak dibales gitu. Yang penting kita tuh udah berusaha gitu ya. Terus aku coba samperin bapaknya gitu ya. Iya, serius kan Sam? Iya. Terus aku kan sempet ini ya, dia ada asdosnya juga. Terus aku sempet curhat lah gitu. Kak gimana ya? Aku sama beliau nggak dibales-bales itu. Coba disamperin aja ke ruangannya. Saya juga nggak tahu soalnya bapaknya sibuk gitu kan. Tapi ruangannya di N katanya gitu, di N lantai 2, coba aja kamu samperin ke sana gitu. Terus setiap aku ada waktu kosong, ya udah aku nongkrong aja di depan ruangannya. Oh gitu. Iya, jadi pas beliau lewat, Pak, saya Putriana gitu. Effortnya nggak main-main ini ya. Karena kayak ya daripada kita diem nunggu teman-teman yang lain gitu kan. Ya udah pas ada waktu kosong, aku diem di depan ruangannya, bapaknya lewat kayak, bapaknya mukanya lagi capek ya gitu. Khawatir itu berubah moodnya ya. Iya gitu. Bener-bener. Terus pas bapaknya kelihatan lagi santai, aku coba tegur, Bapak maaf, aku Putriana gitu. Mahasiswa bimbingan Bapak. Sebelumnya aku udah coba hubungi Bapak lewat WA gitu, tapi Bapak mungkin sibuk ya, jadi belum dibales. Kira-kira Bapak ada waktu kapan ya? Aku ada diskusi terkait bab 4 misalkan. Nah alhamdulillah dari mulai situ bapaknya mungkin udah mulai notice gitu. Oh ternyata ada yang butuh saya nih ternyata gitu. Apa jangan-jangan selama ini bapaknya tidak tidak notice mahasiswanya? Nggak ketumpuk gitu kan. Saking sibuknya mungkin ya, penuh aktivitasnya. Oke. Makanya pentingnya husnuzon itu kayak gitu ya. Masya Allah. Coba kalau misalkan kita bersuuzon kayak apa sih ini kayak bapaknya emang sengaja gitu ya nggak bales. Makanya kan jadi ke kitanya juga negatif bawaannya, nggak ada optimistik dalam diri gitu kan. Waktu itu alhamdulillahnya gitu ya, qadarullah itu juga atas izin Allah gitu, bisa ngasih pikiran yang selalu positif gitu sama aku pada saat itu gitu ya. Makanya aku bisa datang ke ruangannya, terus nunggu secara langsung gitu, minta jadwal bapaknya gitu secara langsung. Dan alhamdulillah walaupun struggle tapi itu terlewati gitu ya. Terus kalau masuk ke kekhawatiran selanjutnya itu pas lagi aku masuk ke dunia kerja PKL. Pas lagi masa-masa semester berapa tuh? Semester 7 ya? 7 ya? PKL itu semester 7 gitu. Gitu sih. Apalagi Kak? Oh ya, oke. Dari dari bincang-bincang tadi sebenarnya untuk kekhawatiran yang tadi ya, yang aku garis bawahi itu yang mungkin perlu kita sama-sama teladani juga ya. Mungkin untuk teman-teman atau ya adik-adik yang masih skripsian ya, yang bisa kita pelajari tadi ya mungkin adalah inisiatif ya, ya, kemudian tadi juga positive thinking dan salah satunya tadi nggak pantang menyerah juga ya, pantang menyerah. Jadi tetap usaha kayak gitu. Kalau menunggu aja ya nggak bakal, ya kita nggak tahu kapan bisa selesainya, pastikan kan ya kayak gitu. Kalau nggak salah ya, itu tuh kayak udah terset gitu ya di Al-Quran, di surat Ar-Rod ayat 11. Oke. Ya. Tapi koreksi ya teman-teman, kakak salah. Di Ar-Rod itu kan Allah bilang Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum jika kaum tersebut tidak merubah dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak ada action apa-apa, misalkan kita lapar tapi kita diem aja, nggak mungkin ada rezeki yang datang gitu ya. Jadi kita harus tetap ada actionnya gitu.
Usaha dan tawakal ya. usaha habis itu tawakal Doa. gitu. Itu mungkin. No usaha no reward ya. Ya, usaha no reward. Oke. Ya, beralih pertanyaan. Mungkin Ana udah sering dengar juga, ya mungkin teman-teman juga, ya khususnya kita yang udah berkarir ya, insya Allah, tentang work-life balance. Ya, oke. Nah, tentang work-life balance ini, ya, kita pengen tahu nih, menurut Ana, bagaimana kamu memaknai work-life balance? Ya, menurut Ana tuh work-life balance itu seperti apa sih? Atau mungkin nanti ya Kak, mungkin nanti kita kelanjutannya mungkin lebih pengen juga tahu bagaimana work-life balance ini kita bisa implementasikan atau apply mungkin ya, khususnya untuk Kana sendiri di rutinitasnya kayak gitu. Sebenarnya kalau ngomongin work-life balance itu cakupannya luas ya. Nggak cuma kita yang ada di dunia industri, tapi juga untuk bapak dan ibu guru yang memang ngajar juga ada kehidupan selain mengajar. Jadi kita mau gak mau harus balancing antara semua amanah tersebut gitu ya. Cuman selama ini disclaimer ya guys, pokoknya aku di sini cuma mau sharing aja apa yang udah aku alami gitu ya selama hidup di dunia ini. Khususnya di dunia perindustrian gitu ya, pada saat aku nyemplung ke dunia industri emang sulit sih. Bahkan dari CEO aku aja pernah mention kayak di dunia ini memang nggak ada yang namanya work-life balance, tapi gimana caranya kita menghargai setiap waktu yang kita punya gitu. Kalau misalkan lagi ada kerjaan, semaksimal mungkin kita mengerjakan itu dengan best effortnya kita supaya kita mengefektifkan waktu yang kita punya gitu. Terus misalkan kalau kita ada waktu istirahat, ya sebisa mungkin kita mengistirahatkan tubuh kita. Jangan sampai pada saat kita gak ada kerjaan, terus lagi santai, kita malah kebablasan scrolling atau nonton drakor sampai besok pagi gitu. Siapa tuh ya? Itu kan jadi kurang bijaksana ya dalam memanfaatkan waktu. Jadi sebenarnya nggak ada work-life balance, tapi gimana caranya kita mengoptimalkan setiap waktunya gitu sih kalau dari yang aku alami ya. Karena memang ini agak shock banget sih, maksudnya ini agak berat juga buat aku yang memang pertama kali terjun di dunia industri gitu ya. Apalagi yang kerjanya itu very fleksibel, kita dituntut untuk kasih respon yang cepat gitu ya. Karena kan memang sebetulnya dalam segi kerjaan aku tuh bisa work from anywhere. Jadi sebenarnya nggak harus ke kantor. Tapi di sisi lain positifnya kita bisa kerja dari mana aja. Ada pros kontrasnya ya. Negatifnya jadi nggak ada waktu istirahat. Bisa aja misalkan ada trouble di jam 1 malam, itu bos bisa tiba-tiba telepon terus minta tolong ya ini di mesti benerin, di manage karena itu flexibility tuh riskannya di bagian itu ya, kayak kita harus standby setiap saat gitu. Itu ya poinnya dari work life balance. Terus mungkin selain daripada itu juga kekhawatiran itu sangat mempengaruhi gitu ya produktivitas kita. Ketika kita merasa overwhelmed, sebanyak apapun waktu yang kita punya, itu ngerasa kita nggak cukup karena kita nggak bener-bener fokus gitu menjalani sesuatu. Jadi kayak kok kerjaan aku nggak beres-beres karena kan kita pikiran kita tuh nggak fokus ke kerjaan kita gitu. Jadi jangan sampai overwhelmed. Ini menarik sih, Ana. Sekarang itu mungkin di usia kita ya, usia rentang kita kan berarti kan 25-an gitu ya. Tapi rentang 20 sampai 30 ini kita mulai mengenal yang namanya quarter life crisis. Nah, yang kayak gitu kan. Dimana itu tentang krisis emosional ya. Penuh kekhawatiran, overthinking masa depan ya, bagaimana menentukan ataupun bertahan ya di pilihan masing-masing ya. Apalagi kalau kita ngomongin mungkin sekarang karir ya. Yes. Ya. Kalau menurut kamu gimana Nina tentang quarter life
krisis ini ya, kekhawatiran ya, mungkin bagaimana ke depannya ya kan, apalagi kita sebagai perempuan, sebagai muslimah kayak gitu kan, akhwat mungkin di rentang waktu ini mungkin sudah kebayang ya apa yang sebenarnya gimana ya, pace waktunya itu sangat cepat ya, tapi kita sudah dituntut banyak hal ya, mungkin teman-teman juga merasakan itu gitu. Sebenarnya kalau tentang quarter life crisis, aku di sini mungkin nggak bisa ngasih tips and tricks karena masih berjalan gitu ya, kita masih ada di dalamnya gitu, dan kita juga masih berusaha cari, masih manage juga gimana ya caranya biar kita nggak overthinking. Maksudnya kan mungkin jadi hal yang lumrah gitu ya. Kebanyakan teman-teman kita yang seumuran kita tuh banyak yang overthinking, kayak masih menyesali hal-hal yang ada di masa lalu, atau bahkan mengkhawatirkan hal-hal yang bahkan belum terjadi gitu. Jadi dia nggak fokus sama kehidupan dia sekarang gitu. Jadi dia ketinggalan di masa lalu sama udah terbang ke masa depan gitu, tapi dia nggak mempersiapkan diri dia di masa ini gitu. Iya, padahal yang penting itu di present ya teman-teman. Kita mindful terhadap segala aktivitas yang kita lakukan saat itu ya, saat ini kayak gitu ya. Jadi kita intinya sih di quarter life crisis ini kita harus fokus sama diri kita saat ini. Kayak kita harus take action apapun. Misalkan kita ada planning atau cita-cita di beberapa tahun ke depan, misalkan 1 tahun ke depan, jadi harus ada berapa persen action yang kita lakukan hari ini gitu. Kalau aku gitu, misalkan starting from now ya. Jadi kayak jangan rebahan doang, terus jangan scrolling Instagram, abis itu kayak relate banget repost, abis itu overthinking gitu-gitu, jangan. Kita harus take action. Contohnya gimana tuh Kak, misalkan ya boleh. Ini aku sharing aja ya. Jadi misalkan kalau aku sekarang sebagai karyawan gitu ya, yang notabene skillnya hanya di bidang administratif, itu mungkin kebanyakan orang bilangnya field ini tuh beberapa tahun ke depan akan hilang karena akan tergantikan oleh AI. Gitu. Mungkin ada sebagian orang di luar sana yang responnya kayak pro atau kontra. Kalau aku pribadi, daripada kita fokus pro dan kontra gitu ya, membela yang maksudnya emang nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, tapi aku fokus ke diri aku sendiri. Gimana caranya? Ya fokus. Kalau memang di kemudian hari administrasi ini nggak akan ada lagi, memang harus tergantikan begitu ya. Berarti kita sekarang harus upgrade skill. Entah itu tambah kemampuan bahasa, atau skill misalkan desain, atau skill Excel gitu. Jadi aku sekarang misalkan kita ada rezeki nih, kan kalau kata orang kita harus investasi. Oke, mungkin kita pengen tahu juga nih sedikit ya. Boleh tuh Kak tipsnya? Kalau tipsnya, kalau aku pribadi ya, karena memang keterbatasan. Ya namanya juga kita lagi quarter life crisis ya. Lagi waktu dikit, masih uang merintis dikit, ya. Waktu dikit, uang dikit. Yang diinvestasiin apa? Jadi kalau misalkan memang ada rezeki gitu ya, kita ikut-ikut lah course. Apa sih course ya? Iya. Pokoknya pelatihan-pelatihan kayak gimana short key-nya Excel, terus gimana cara kita mengelola data di Excel. Pokoknya sesuatu yang kalian suka tuh coba kamu expertise di dalamnya gitu. Kan kalau kelas-kelas online gitu sekarang banyak ya. Sebenarnya gimana kemauan kita aja. Kalaupun nggak ada uang, sebenarnya banyak banget tuh kayak YouTube yang memang udah memfasilitasi. Memang aku pribadi juga masih struggle banget gitu ya, karena kan kita harus bener-bener komit kayak setiap malam deh 15 menit gitu. Nah itu disiplin ya teman-teman, soal konsistensi yang cukup berat mungkin ya untuk disiplin setiap dan orang. konsistensi itu penting gitu. Jadi kalau menurut aku dalam menghadapi quarter life crisis, yang pertama kita harus fokus di kehidupan kita sekarang. Terus yang kedua kita harus take action sekecil apapun itu, tapi
bayangin deh kalau misalkan 360 hari dengan kita melakukan 0,016% per harinya, itu kita bisa 100% perubahan gitu dalam waktu 1 tahun gitu. Kalau misalkan kita mau menghafal nih, murah aja setiap hari 1 ayat gitu. Iya, betul. 1 tahun kan, cicil ya. iya 1 tahun bisa 360 ayat. Itu misalkan contoh kecil ya. Gitu sih. Jadi nggak gampang overwhelm, karena kan kalau overwhelm itu kita kebanyakan mikir tapi nggak ada take actionnya. Gitu sih Kak, kalau dari aku. Ngomongin soal konsistensi tadi juga ngingetin aku sih sama bukunya James Clear yang Atomic Iya. Habits ya. Oh iya, Perubahan benar. besar itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil ya, Betul. teman-teman. Mungkin tadi kita ingin punya goals yang besar, berarti kita juga memang harus sacrificing something ya. Contohnya Betul. tadi kita harus berani untuk take action ya. Dengan small step tadi dicicil ya, kayak misalnya berapa menit sehari belajar apa kayak gitu. Iya, betul. Ya pasti akan ada rewardnya. Kita akan berbangga diri nanti di akhir ya, kayak Iya. kan Kita baru bisa ngerasainnya ngerasain nanti. hasilnya gitu kan Iya, ya. iya. Oke, Masya Allah. Oke, tadi quarter life crisis ya, sama-sama kita juga sedang berusaha untuk ya Menaklukkannya. Menaklukkan gitu. Ya, menaklukkannya dengan tadi ya, be present ya, apapun tadi, fokus ke diri teman-teman, kemudian juga fokus dengan apa yang sedang dilakukan gitu. Mungkin poin lainnya juga kita nggak berhenti untuk berdoa ya. Berhusnuzon juga. Ya, berhusnuzon juga, tepat sekali. Betul. Ya. Oh iya, aku tuh sempat ada yang mau disampaikan ya. Pokoknya dalam setiap kehidupan yang kita jalani, kita harus percaya bahwa semua takdir Allah itu baik. Nah, jadi kayak setiap kesulitan akan berlalu dan kita akan belajar sesuatu di dalamnya. Gitu. Terus setiap kebahagiaan juga akan berlalu. Kita dapat kebahagiaan, tapi kita jamin nggak setelah itu kita akan jadi hamba Allah yang lebih bersyukur gitu. Jadi apapun kondisinya kita hadapi dan kita ambil ibrohnya gitu. Dan percaya bahwa semua takdir itu takdir terbaiknya Allah. Gitu sih Oke, Kak. Masya Allah. Iya. Oke, tapi aku kepikiran nih Kak. Tadi balik dikit ya, sedikit ke tentang kekhawatiran tadi. Ya, khususnya mungkin kita sebagai muslimah gitu ya. Kita mungkin ya banyak kekhawatiran, apalagi mungkin yang perlu di highlight gitu, poin itu tentang perasaan kayak gitu ya. Iya. Menurut Ana sendiri seharusnya tuh seperti apa kita memanage ya, atau mengatur kekhawatiran kita yang terutama di muslimah dengan perasaannya ya, bagaimana itu Kak? Sebenarnya gini, emang akhwat itu fitrahnya berperasaan dan bahkan cenderung mudah khawatir. Nah, kita tuh gak tahu ini tuh sebuah kelemahan atau memang Allah sisipkan kekuatan di balik perasaan yang udah Allah anugerahkan kepada kita. Masya Allah. Gitu. Oke. Kita berusaha buat membuat mindset positif aja gitu ya. Karena kan kita nggak pernah bisa ngatur hal-hal di luar diri kita. Ya. Kita coba bisa ngatur diri kita aja. Nah, ini based on riset ya guys, bukan dari. Keren. Jadi kita sharing aja di sini gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi ya kita lihat dari Quran yang sudah Allah firmankan, Quran surat An-Nisa ayat 38 ya. Nanti mungkin kita cek bareng-bareng ya teman-teman. Jadi di situ Allah berfirman bahwa Allah telah ciptakan laki-laki sebagai pemimpin, sebagai seorang pemimpin, dan Allah telah lebihkan porsinya. Jadi kayak Allah sudah menciptakan wanita dan laki-laki itu berbeda secara fitrah. Pasti ada sesuatu yang berbeda. Porsinya masing-masing. Sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Pasti Allah itu sudah ngeracik nih sempurnanya manusia itu kayak gimana sih gitu. Jadi kita nggak boleh kayak
seolah-olah menyalahkan kenapa sih kok kita gampang overwhelmed gitu. Kenapa sih Allah ciptain stres gitu? Kenapa sih gitu? Nggak boleh kayak gitu. Tapi kita harus cari apa penyebabnya, apa yang harus yang bisa kita lakukan untuk itu gitu ya. Nah, ini aku lihat catatan dulu ya, takut salah. Nah, jadi nah gini nih, kenapa sih kita itu cenderung lebih mudah khawatir, khususnya akhwat gitu ya. Yang pertama, kalau dari yang dari yang aku pahami gitu ya, dari yang aku rasakan, kita itu khawatir karena kita belum tahu ilmunya. Ilmu apa? Ilmu tawakal Allah sama qadarullah. Masya Allah, cakep. Ini kita masih belajar ya guys, bukan berarti bukan mengguru ya. Expert, udah pro enggak ya? Teman-teman boleh saling koreksi, sharing, ya. oke. Nah. Boleh koreksi atau komen-komen nih kalau kita ada salah, koreksinya ya. Nah, qadarullah, jadi ini tuh udah ketentuannya Allah gitu. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Ya tawakal ala Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Misalkan kita udah berusaha, ketika kita dikasih kerjaan, contohnya aku pribadi ya, pada saat itu udah transformasi organisasi dengan scope of work yang baru dan aku tidak capable dalamnya, itu kan pasti kita stres ya, karena kita dituntut sesuatu yang memang kita nggak capable dalamnya. Ada pressure, terus kita juga belum bisa di situ. Iya. Nah, apa yang overwhelm pasti pressure banget gitu ya. Karena kan ekspektasi orang-orang, apalagi kita kerja itu dibayar untuk menyelesaikan pekerjaan. Betul. Gitu. Jadi aku ya udah, kita do best effort aja. Kita coba cari orang yang memang lebih paham. Kita coba tanya-tanya ini way out-nya seperti apa. Apa yang harus kita kerjakan gitu ya. Bu, saya dapat arahan seperti ini, saya dapat tugas seperti ini, mohon arahannya. Jadi kayak sengaja kita tuh kalau nggak tahu nanya gitu. Nah pada saat itu ketika aku coba, pada saat aku terjun gitu ya ke dunia itu, aku coba cari orang yang memang paham, terus aku coba minta arahan sama beliau, kayak Bu ini gimana ya, next actionnya apa, terus arahan dari Ibu seperti apa, terus nanti due date-nya kira-kira kapan. Jadi kita coba best effort dari diri kitanya seperti apa gitu. Nah setelah kita best effort, ya tawakal ala Allah. Kita nggak tahu nih respon orang-orang seperti apa ketika kita sudah coba menyampaikan ya hasil kerja kita, Bu ini kita sudah coba koordinasikan atau sudah kita coba kerjakan. Nah kita tinggal minta pertolongan Allah, ya Allah, aku udah coba kerja ini sebisa aku, semampu aku, coba bukakan hatinya bos aku gitu ya, atasan aku gitu ya, supaya bisa memahami kondisi dan lain sebagainya gitu. Jadi usaha aja nggak cukup, tapi harus ada doa dan tawakal gitu ya, minta pertolongan sama Allah lewat doa. Terus tahajud walaupun susah, tapi kita bisa set alarm kok dari jam 2, 2.40, 2.45, 2.50 sampai bangun ya. Gitu. Jadi caranya ya best effort sama tawakal. Pokoknya mempelajari yang jadi best kita supaya bisa positive thinking tadi ya, tawakal Allah sama qadarullah gitu. Terus iya, kalau misalkan mungkin jadi hal yang lumrah ketika kita punya waktu kosong, terus kita bagaimana tuh kita? Nah, cara kita memanfaatkannya seperti apa gitu ya, supaya kita nggak overthinking, overwhelm. Kebanyakan dari kita kan dihantui perasaan ataupun tadi ya kayak scrolling segala macem. Ya, kebanyakan kita terlalu banyak bersosial media dan hidup di kehidupan sosial media. Kita terlalu banyak membandingkan diri kita dengan orang lain. Betul. Gitu. Dibandingkan fokus dengan diri sendiri yang lebih penting malah ya. Jadi mungkin sisi negatifnya ketika kita banyak scrolling, apalagi scrollingnya hal-hal yang memang ya udah ada di explore aja kita scrolling gitu. Itu kalau based on experience aku itu menimbulkan overthinking gitu ya. Kayak maksudnya kita seolah-olah membandingkan, kok dia umur segini udah S2, kok bisa ya dia umur segini udah punya anak 1, kok bisa ya kok dia umur segini udah punya rumah,
Kayak ya fitrahnya manusia gitu ya, membandingkan Iya. diri sendiri dengan Merasa selalu kurang tidak cukup. ya, selalu ya Betul. merasa tidak cukup. Jadi kalau saran aku, kita coba isi dengan hal-hal yang positif lah, kayak diskusi sama teman atau coba upgrade skill baru gitu ya, atau enggak olahraga, jogging, workout gitu ya. Masya Allah. Terus Cukup banyak ini ya, keren banget tips-tipsnya. iya betul, sebenarnya bukan tips, itu by experience Experience kita ya? aja sih. Mungkin bisa diimplementasiin juga, kalau ada positifnya bisa diimplementasikan. Terus selain scrolling, mungkin ada trauma di masa lalu ya, kayak Aduh. misalkan kayak ada peristiwa-peristiwa buruk yang memang Iya. kita nggak pernah tahu apa yang sudah dia hadapi sebelumnya. Oke, Iya, makanya kita perlu ada apa sih, support system, teman yang baik. Support system. Iya, teman yang baik. Kita cari komunitas yang memang bisa mengarahkan kita ke hal-hal positif gitu ya, yang bisa mengisi waktu-waktu luang kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu. Coba kita cari, karena maksudnya orang itu akan Berkumpul gather ya bersama dengan orang-orang yang punya behave yang sama, ya. Iya. Rutinitas yang mungkin sama ya, karena Iya. kita sama-sama nyari kan. Iya, karena sama-sama mencari, insya Allah dapat. gitu. Ya, Itu sih saranku. Jadi kita coba-coba aja cari komunitas. Oh iya, aku mau sharing juga ya sekalian. Jadi pada saat aku pertama kali transformasi organisasi itu, aku sempet tuh kayak kena GERD karena saking stresnya banget, karena nggak ada hiburan sama sekali. Di situ aku posisinya kayak lagi lari gitu ya, lagi belajar banget. Pernah meeting sampai jam 1 malam, terus besoknya berangkat lagi ketemu dengan orang yang sama, kerjaan yang sama gitu, dan nggak ada hiburannya. Nah, aku coba waktu itu buat cari komunitas di sini, Tangerang Selatan gitu ya. Apa sih yang aku suka dan aku bisa ketemu orang baru gitu di dalamnya, dan aku bisa cerita dan diskusi. Waktu itu aku sempat cari, ada yang namanya Muslimah Basketball. Wis. Nah, waktu itu namanya juga qadarullah gitu ya. Ketika kita cari di explore tuh muncul ya. Iya, muncul gitu. Mungkin Kak. teman-teman belum tahu nih Kak. Iya. Ana ini ya salah satu sport atau hobinya ya main basket. Iya, guys. Jadi Ya, salah satu Masya Allah. hobinya main basket. Iya. Hobi aja sih, maksudnya kayak cari-cari hiburan aja gitu. Iya. Nah, qadarullah pada saat itu aku ngelihat postingan basketball muslimah Jogja. Wow, keren banget. Terus aku coba-coba komen lah kayak, halo admin, di Tangerang Selatan ada nggak ya? Oh, gitu. Jakarta, Iya. Jakarta sekitarnya ada. Terus lama tuh, kayak sekitar 2 minggu gak ada balasan. Terus tiba-tiba di komen sama adminnya, ada Kak, ini di Tangerang Selatan kita masih open recruitment, boleh mampir ya ke official account kita, namanya Sofia Basketball. Ini mungkin sekalian Iya, sharing boleh, aja boleh. ya. Ada Walaupun namanya belum di Sofia Basketball. endorse tapi nggak apa-apa. Siapa tahu setelah ini. Iya, mungkin teman-teman yang punya hobi yang sama dan ada di Tangerang Selatan bisa banget tuh join. Ya. Karena kalau dari pengalaman aku, orang-orang yang ada di dalam situ tuh orang-orang yang masya Allah tabarakallah punya value yang luar biasa. Pokoknya nanti kalian kepoin aja ya. Akunnya mungkin ya, Iya, Instagramnya. akun Instagramnya. Ya, gitu. Sofia Basketball. Atau kalau misalkan di daerah Jakarta ada namanya Kawarier gitu. Nah, masya Allahnya itu ya, sebelum kita main basket, kita biasanya tilawah jama'i dulu. Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Coba ya, baru memenuhi ruhiyah dulu ya teman-teman, Masya Allah. supaya kita nggak saling sikut gitu ya di lapangan. Ya ketika kita rebutan atau segala macam ya, Betul. ada yang kalah, ada yang menang. Udah legowo duluan di Udah awal. legowo, jadi kayak lebih suportif. Iya, gitu lebih ya. suportif. Oke. Betul. Itu amazed banget gitu ya. Aku pertama kali ikutan community kayak gitu. Jadi sebelum kita ngedrill, itu kita tilawah jama'i dulu bareng-bareng gitu ya sama. Waktu itu karena kita masih sedikit, jadi foundernya aku langsung minta sama foundernya gitu-gitu. Masya Allah. Kayak ya kita tilawah jama'i dulu. Ada kayak apa? Pakai aplikasi gitu. Pakai atau- mushaf, cuma ada Oh, tanda mushaf. ya gitu kayak hari ini kita oke. udah sampai mana gitu. Oke.
sorry ya teman-teman, mungkin tadi ada kendala teknis. Ya, kita balik lagi ke ngobrol dengan Kana ya. Oke. Karena kita sudah di penghujung video podcast untuk hari ini, untuk sesi ini, mungkin dari Ana, ya Ana boleh recap pesannya yang mungkin bisa ya disampaikan ke teman-teman sekalian, ke teman-teman sobat penjelajah samudra, dan mungkin bisa menjadi teladan ya, ataupun mungkin pembelajaran untuk teman-teman ke depannya. Iya. Oke, ini mungkin sedikit kesimpulan ya dari perbincangan kita hari ini. Terkait akhwat yang memang sebagai fitrahnya punya perasaan betul. yang lebih perasa gitu ya. Iya, Yang lebih perasa, feeling ya. lebih feeling. Dari rasa yang Allah kasih itu, percayalah bahwa itu tuh merupakan salah satu potensi yang kita punya untuk kita bisa menjadi seorang yang lebih penyayang gitu ya, penyayang dan bisa apa ya, mendeteksi sesuatu gitu ya. Kalau misalkan kita mencegah sesuatu sebelum terjadi, itu sebetulnya preventif ya. Preventif ya. Sebagai alarm gitu ya untuk kita supaya bisa lebih preventif gitu terhadap hal-hal yang kemungkinan akan terjadi gitu. Terus yang kedua tuh overthinking gitu ya. Itu wajar kok guys terjadi Wajar, ya. gitu. Itu tuh merupakan salah satu ujian keimanan. Betul. Jadi gimana caranya overthinking dan overwhelm itu bisa mendekatkan kita, jadi media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Jadi pada saat kita susah, kenapa sih Allah kasih kita susah? Karena Allah pengen kita lebih banyak doa, lebih banyak minta, lebih banyak istighfar gitu ya. Coba mikir. Enggak ya, Allah nggak kayak Kita gitu. harus jadi ini ya, ulul albab ya. Iya, jadi kayak orang yang berpikir muhasabah ya, intinya. mencari hikmah ya, berarti ya. hikmahnya, Oh iya, oke. gitu. Kalau kita nggak dikasih susah, kayak kita makin jauh sih. Kalau aku pribadi ya. Iya, Kalau kita betul. nggak dikasih susah, kita makin jauh sama Robnya kita gitu. Jadi bersyukurlah kita yang masih dikasih kesulitan, karena kita maksudnya kondisi sulit itulah yang membuat doa kita tuh semakin syahdu gitu. Kayak ada feelingnya gitu ya Allah, susah banget betul. sih kayak kok kerjaan nggak kelar-kelar ya Allah, kenapa sih atasan aku kok gitu banget ya. Kayak kita tuh bisa berdoa sambil netes air mata tuh ya karena ada kesusahan. Kalau aku pribadi ya gitu. Jadi ya kesulitan itu wajar guys, itu bahkan bisa jadi sebuah anugerah dan rezeki gitu ya, yang membuat doa kita tuh semakin syahdu dan intimate gitu sama Allah. Gitu kesimpulannya kakak. Masya Allah, obrolannya sangat meaningful sekali ya teman-teman. Ya. Alhamdulillah juga kita udah di akhir ya. Terima kasih banyak Ana. Iya, terima kasih Kak Sasan. Jazakillah khair untuk segala obrolannya hari ini, pesan-pesannya nggak hanya cuma aku mungkin ya yang tercerahkan, tapi juga belajar. Iya, tapi juga mungkin teman-teman kita sama-sama belajar ya dengan sharing ini, dengan obrolan ini, semoga menjadi salah satu hal yang pembelajaran juga buat kita kayak gitu ya. Ada hal-hal yang bisa kita tadani dan segala macam lainnya, insya Allah kebaikan ya teman-teman. Amin, insya Allah. Oke, ditunggu teman-teman untuk sesi ngobrol atau sharing lainnya dengan insya Allah dengan para muslimah inspiratif juga. Ya. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan-kawan penjelajah samudra. See you.